Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Minggu 17 Maret 2024 bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. PMI Sumatera Barat fokuskan pelayanan lanjutan operasi tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang pasar Pabukoan diminta tidak menggunakan bahan berbahaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Palang Merah Indonesia Sumatera Barat dan sejumlah PMI Kabupaten Kota melakukan pelayanan lanjutan tanggap darurat yang sebelumnya telah dimulai oleh PMI Kabupaten Pesisir Selatan. Pelayanan yang diberikan antara lain pendistribusian bantuan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Palang Merah Indonesia Sumatera Barat bersama sejumlah PMI Kabupaten Kota fokus dalam melakukan pelayanan lanjutan operasi tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan. Wakil Sekretaris Pengurus PMI Sumatera Barat Hidayatul Irwan mengatakan pelayanan yang dilakukan antara lain pendataan khususnya memastikan distribusi tidak tumpang tindih dengan bantuan dari lembaga lain. Penerima difokuskan kepada penerima yang paling membutuhkan. Bantuan yang diberikan ke masyarakat antara lain bantuan terpal, jerigen, selimut, periuk memasak nasi, air bersih, dan layanan kesehatan. Khusus untuk layanan kesehatan, PMI melakukan di daerah terpapar yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, dan hal ini dilakukan secara mobile. Sementara itu, PMI juga fokus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat dengan jumlah 35.000 liter dan saat ini masih terus berlanjut. Giat ini dilaksanakan dari tahap awal hingga akhir waktu tanggap darurat pada 21 Maret 2024 dan akan diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan. Menyikapi kondisi ini, PMI menugaskan 55 orang personil dan akan dirotasi sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan di lapangan, PMI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah, BPBD, Dinas Kesehatan, dan juga dengan sesama antar lembaga kemanusiaan yang ada di lapangan. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui penyaluran bantuan operasi tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan, saat ini kita telah terhubung dengan Wakil Sekretaris Pengurus PMI Sumbar, Bapak Hidayatul Irwan. Selamat sore, Bapak Hidayatul Irwan. Selamat sore, Pak Irwan. Baik, selamat sore, Pak Irwan. Ya, selamat sore, Pak. Ya. Oke, baik, Pak. Hingga saat ini bagaimana situasi penyaluran bantuan dalam operasi tanggap darurat pasca banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Pak? Baik, khususnya di PMI, Mbak Tasya, serta para pemirsa RRI saja berada. Pertama, PMI sampai hari ini sudah menyalurkan 40.000 liter air. Kita konsentrasi di Kecamatan Koto 11 Tarusan, di Buku, kemudian juga di Baru Belantai, kemudian di Kecamatan Bayang, ada Gunung Panjang Utara Selatan yang sampai saat ini memang masih membutuhkan air, kita turun 2 tangki. Kemudian PMI juga membantu pelayanan kesehatan. Udah 2 hari kita sudah mobile klinik, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Saat ini kita lagi rapat klaster kesehatan. Rencananya PMI akan coba menembus daerah Langgai, daerah yang terparah di Nagari Ganting Mudi Utara, Kecamatan Sutera. Akses ke sana belum bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan harus melakukan roda 2. Ini lagi kita rapatkan, koordinasikan. PMI siap untuk masuk ke area tersebut khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan. Bantuan lain, pemilik kit, ajun kit, terpal, dan juga jerigen, itu bersamaan kita juga sudah distribusikan di daerah Kampung Tanjung, Duku Utara, dan hari ini di Batang Kapat. Itu Mbak Tasya. Oke, baik Pak. Selain itu, daerah mana saja yang masih sulit untuk dijangkau, dan bagaimana usaha PMI agar bisa meraih wilayah tersebut, Pak?
Pertama, tentu saja kita ingin dukungan juga ya dari kawan-kawan di lembaga lain, termasuk dari BPJS Dinas Kesehatan. Kita juga siapkan kendaraan file untuk kita ke lokasi, dan juga nanti mudah-mudahan ada bantuan dari teman-teman yang biasa memobilisasi dari batas terakhir mobil sampai harus transit dengan sepeda motor trail ke lokasi yang ada. Ini untuk kesehatan. Kalau yang lain-lain kita untuk air bersih masih di 11 Tarusan, kemudian di Kecamatan Bayang 4 Jurai, termasuk juga distribusi yang kita akan lakukan sampai stok itu habis kita berikan kepada masyarakat. Baik Pak, dalam hal penanganan medis nih Pak, kondisi apa saja yang sudah ditemui dan apakah ada yang harus ekstra diperhatikan oleh masyarakat? Pertama, apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan tadi, ada dampak yang belum bisa kita tangani, seperti ada bangkai binatang ya yang bersamaan dengan lumpur. Nah, ini belum bisa ditangani, dan tentu saja ini mengkhawatirkan kita tentang penyakit akibat kondisi-kondisi lingkungan yang ada tersebut. Sebenarnya kita juga kemarin sudah berkoordinasi dan kerjasama dengan Damkar Satpol PP Kota Padang untuk pembersihan minimal di fasilitas umum. Tapi informasi dari Bu Kadi tadi itu belum terrealisasi semuanya, khususnya kepada kondisi terhadap baik binatang-binatang yang meninggal. Bahkan ada unggas saja sampai 17.000, ada sapi, ada kambing itu di sekitar rumah penduduk, terutama yang memang tertimbun oleh longsor. Itu Mbak Tasya. Baik Pak, lalu kita juga mendapat kabar bahwa ada anak-anak dan balita yang sudah terjangkit gatal-gatal dan terkena penyakit kulit. Nah, itu bagaimana Pak? Dan apa yang dilakukan oleh PMI untuk menanggapi hal tersebut? Ya, layanan pengobatan kesehatan gratis yang kita lakukan itu memang jenis dampak penyakit yang kita temui yang teratas itu adalah masalah penyakit kulit. Dan kita memang berusaha untuk bisa membantunya. Dan ini kita lagi minta tambahan obat kepada para donatur, kepada Dinas Kesehatan, sehingga nanti kita ke Langgai itu bisa kita bawa dan mengantisipasi terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Di lapangan itu adalah satu kondisi memang terjadi setiap pasca banjir, apalagi sanitasi dan lingkungan yang belum bersih, kemudian juga tempat tinggal yang belum bersih dan akan berdampak kepada penyakit kulit dan lain sebagainya. Baik, bagi masyarakat yang merasa memerlukan bantuan medis dan belum mendapatkan bantuan medis, apa yang harus mereka lakukan agar dapat menjangkau mungkin posko PMI dan sebagainya, Pak? Kalau dari pemerintah ya, Dinas Kesehatan sebenarnya sudah mendirikan layanan kesehatan di berbagai tempat, khususnya di pesisir selatan bagian utara, arah ke Padang. Tapi yang belum itu sebenarnya ke arah utara. Nah, ini dari rapat kita tadi masih berlangsung, memang Dinas Kesehatan minta kita itu ke arah selatan lagi, Air Haji, Lengayang, terutama di Surantih dan di daerah Langgai tersebut. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Tentu saja kepada masyarakat diharapkan bisa untuk datang ke lokasi-lokasi pelayanan kesehatan yang sudah disediakan. Tapi dalam hal ini PMI, atas dukungan dari PMI Pusat ya, dari pemerintah provinsi dan Dinas Kesehatan, kita akan jemput bola. Kita akan cari lokasi di mana pelayanan kesehatan itu jauh dari lokasi para penyintas bencana. Kenapa demikian? Di lapangan kita tahu juga akses jalan yang susah, kondisi mereka juga yang tidak baik, kemudian mereka tidak datangi, sehingga mempersingkat jarak waktu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, terutama untuk pengobatan yang kita akan berikan secara gratis. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir lagi Pak, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh PMI dalam menanggapi hal ini? Lalu apa pesan yang akan Bapak berikan kepada masyarakat serta petugas PMI yang bertugas dalam penyaluran bantuan operasi tanggap darurat kali ini Pak? Pertama, untuk tim PMI, khususnya relawan serta teman-teman, kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Pertama, kondisi banjir dan juga saat ini cuaca sangat luar biasa panas. Nah, ini harus menjaga kesehatan dan kita melaksanakan vaksin kepada masyarakat dalam bulan puasa. Tentu kita harus menjaga keselamatan dan keamanan kita sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang lain. Kemudian kepada masyarakat, karena PMI ini adalah organisasi antara tangan di atas, tangan di bawah,
kita mengharapkan bantuan dan uluran dari masyarakat untuk kami sampaikan, teruskan berikan pada para penyintas bencana, apakah dalam bentuk apapun, barang boleh, tanah boleh, obat-obatan, kita sampaikan. Dan ini adalah kesempatan yang paling sangat baik sekali untuk kita beramal pada bulan puasa, kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan sampai saat ini. Karena kami melihat khususnya untuk layanan kesehatan dan air bersih, terutama penampungan sementara, itu untuk beberapa hari ke depan, minggu ke depan itu masih akan terus kita lakukan dan akan terus untuk bisa mempercepat layanan yang harus mendapat hak bagi para korban-korban bencana khususnya di pesisir selatan. Dan terima kasih juga TVRI membantu kami untuk bekerja sama menyebarluaskan informasi ini. Semoga bantuan itu terus kami terima dan terus kami akan kirimkan. Termasuk besok kita akan dapat bantuan 3 ton beras dari donatur di Bukit Tinggi, kita akan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tentu berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga lain, sehingga bantuan itu tidak duplikasi, menumpuk pada satu tempat saja. Itu Mbak Tasya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Irwan. Semoga operasi dan pelayanan yang dilakukan bisa berjalan lancar dan semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Kampung Marapak, Jorong Gugua Salareh, Ayah Nagari Alahan Mati Hilia, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman masih sangat memprihatinkan akibat diterjang banjir 3 tahun lalu. Hingga saat ini masih belum ada progres untuk memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama masyarakat setempat. Sementara jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pelajar. Menyeberangi sungai yang berada di bawah jembatan sudah menjadi pemandangan lumrah bagi masyarakat Kampung Marapak dan pelajar SMP Negeri 2 Simpang Alahan Mati, termasuk pelajar SD dan SMA lainnya untuk berangkat dan pulang sekolah. Tak ada pilihan lain agar bisa mendapatkan akses jalan yang lebih aman dan dekat. Bahkan pemandangan memprihatinkan itu telah berlangsung sejak 3 tahun terakhir. Upaya membangun jembatan darurat telah dilakukan sebanyak 5 kali oleh masyarakat setempat, 2 kali membangun jembatan darurat dengan bambu dan 3 kali menggunakan pohon kelapa. Namun jembatan darurat kembali roboh ketika debit air naik. Terakhir jembatan darurat yang dibangun dengan pohon kelapa roboh usai terjang banjir bandang yang terjadi 8 Maret kemarin. Kini tak ada lagi jembatan yang bisa dimanfaatkan. Warga dan pelajar terpaksa harus menyeberangi sungai untuk bisa mendapatkan akses jalan yang lebih dekat dan dinilai lebih aman. Sementara akses jalan alternatif menuju perkampungan yang dihuni sekitar 300 lebih kepala keluarga tersebut, jaraknya cukup jauh dengan kondisi jalan tidak memadai. Sulitlah akses ekonomi kami untuk keluar. Untuk menyeberang, yo kalau kecil iya bisa lah kan itu. Kalau kadang itu susah. No kasihan kadang-kadang timbul anak-anak, ibu kan itu. Kadang-kadang sempatnya jatuh kan itu. Kita pijak batu-batu yang apa itu yang enggak lunggar lah batu itu kan itu. Berarti ini jembatan akses jalan anak sekolah juga bang ya? Iya, SMP. Seluruh Alahan Mati ku kemarinya anak SMP sada itu sekolah. Itulah harapan kami, masyarakat kami ko ya. Mohonlah ke pemerintahan untuk apa jambatan ko kan itu. Seolah lama ndak setahun, lah 2 tahun, 3 tahun lah. Jalan bintih yang bisa ditempuh dengan sepeda motor ada bang? Ada tapi rawan kan itu, rawan kecelakaan. 18 terjadi belantaknya sinan kan itu di tikungan. Kini warga Kampung Marapak sangat berharap agar jembatan yang putus sejak 3 tahun lalu itu bisa segera diperbaiki. Menurut masyarakat, upaya peninjauan dari pemerintah Kabupaten Pasaman ke lokasi itu sudah berulang kali. Namun mereka mengaku hanya masih mendapatkan janji dari pemerintah bahwa jembatan itu akan dibangun dan tidak tahu kapan akan direalisasikan. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjadi langganan banjir, warga di Pulau Ayah Nagari Sikucur, Kabupaten Padang Pariaman meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai Batang Nareh di daerah mereka. Pasalnya sungai yang ada saat ini kondisinya sudah melebar, berbelok dan dangkal, sehingga diguyur hujan beberapa jam saja, sungai dengan cepat meluap dan merendam rumah warga.
Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang rawan dilanda banjir. Hampir seluruh kecamatan di daerah itu rawan dilanda bencana banjir. Tak terkecuali Pulau Ayenagari Sikucur, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman ini. Bahkan dalam bencana banjir dan tanah longsor, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam merupakan daerah terparah dilanda banjir dan tanah longsor. Salah satu penyebab daerah itu sering dilanda banjir yakni Sungai Batang Nareh yang kondisinya kini semakin melebar dan dangkal. Sehingga ketika diguyur hujan beberapa jam saja, sungai dengan cepat meluap dan merendam rumah warga. Kondisi ini sudah lama dan sering terjadi, namun hingga kini belum ada solusinya. Agar Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam terbebas dari banjir, salah satu solusinya melakukan normalisasi sungai. Jika tidak, daerah ini akan terus dilanda banjir. Padahal sudah berulang kali dilaporkan kondisi sungai saat ini kepada pemerintah, mulai di tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi, yakni pihak Balai Sungai Wilayah 5. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Sekarang ini karena arus air tidak terkendali mungkin kan. Jadi permintaan masyarakat kita supaya batang air ini dinormalisasi, Bang. Jadi supaya pencegahan banjir dan meluap ke lahan-lahan masyarakat, contohnya sawah ya kan, dan rumah ya. Dan rumah. Kalau rumah di sekitaran pinggir sungai ini, terutama itu perumahan itu, Bang, hampir merata terendam air tuh. Jadi kemarin tuh ada beberapa masyarakat diungsikan kan. Berapa kilo kira-kira yang butuh dinormalisasi sungai panjangnya? Kalau panjangnya, Bang, mulai dari ujung sampai arah ke bawah tuh sekitar kurang lebih 6 kilo lah, Bang. 6 kilo ya. Masyarakat berharap pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai Batang Nareh agar banjir tidak lagi merendam daerah itu. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya harga ayam potong naik di Kabupaten Pasaman Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi?
Aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar arus. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu sore. Dalam kunjungan itu, Anies memberikan bantuan ratusan paket sembako secara simbolis kepada warga yang terdampak. Didampingi Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Barat Fadli Amran dan kader Partai Nasdem lainnya, calon Presiden Anies Rashid Baswedan ini datang mengunjungi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu sore. Kedatangannya disambut antusias warga terdampak banjir dan tanah longsor, terutama dari kalangan emak-emak. Warga rela saling berdesak-desakan untuk bisa berjumpa dan bertatap langsung dengan calon presiden itu sambil minta berfoto selfie. Dalam kunjungan itu, Anies memberikan bantuan berupa ratusan paket sembako secara simbolis kepada warga yang terdampak. Anies mengaku turut prihatin dan berduka terhadap bencana yang melanda warga Padang Pariaman, termasuk adanya korban jiwa dari bencana banjir dan tanah longsor itu. Ia berharap kedatangannya serta bantuan yang diberikan bersama kader Partai Nasdem bisa meringankan dan menguatkan warga, karena di balik bencana ada hikmah besar yang lebih baik ke depannya. Ia juga berharap warga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masa sulit itu. Dalam kesempatan itu, Anies juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat atau warga Minang yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024. Penyerahan bantuan dari Nasdem Peduli ke beberapa titik lokasi, insya Allah hari ini di Padang Pariaman, di Ulakan, dan juga nanti di Kota Padang. Dan mudah-mudahan agenda beliau sampai besok pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu dengan tokoh masyarakat dan nanti malam tarawih di Masjid Raya Sumbar. Saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana banjir, kami menyapa, menyampaikan bantuan, harapannya bisa meringankan, sekaligus juga menguatkan. Insya Allah di balik musibah ini ada hikmah besar yang nanti akan punya dampak bagi masyarakat. Insya Allah diberikan kekuatan, diberikan ketabahan melewati masa sulit ini. Usai mengunjungi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Anies dan rombongan bertolak ke Kota Padang untuk menyapa warga yang juga terdampak banjir di Kota Padang. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Anies Rashid Baswedan berterima kasih kepada warga Sumatera Barat yang telah mendukung dirinya menyongsong perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 itu saat kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Usai memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang yang terdampak bencana alam, banjir, dan longsor beberapa waktu lalu, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Anies Baswedan dan rombongan melakukan salat tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat. Kedatangan Anies disambut Gubernur Sumatera Barat dan jamaah Masjid Raya Sumatera Barat dengan hangat. Dalam kunjungan kerjanya, Anies Baswedan mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh warga Sumatera Barat yang telah mendukung dirinya dalam menyongsong perubahan. Capres RI nomor urut 1 itu juga menitipkan pesan kepada masyarakat
untuk terus menjaga dan menjunjung tinggi demokrasi serta tetap kritis. Kami datang untuk menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat di Pinang ini, baik yang berada di Sumatera Barat maupun di luar, yang berada di dalam barisan perubahan. Kami apresiasi karena itu kami niatkan untuk datang ke sini dan sekaligus juga bersamaan kami menjenguk korban bencana banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selain memberikan bantuan terhadap warga Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang, Anies Rashid Baswedan juga menyalurkan bantuan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan yang diharapkan meringankan beban para korban. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga ayam pedaging atau ayam potong di Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi. Pedagang menjual per kilogram di harga Rp28.000 atau sekitar Rp56.000 per ekornya. Pedagang menyebut harga normal biasanya di bawah Rp24.000 per kilogram. Satu minggu Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Simpang 4 masih tinggi. Pedagang menjual 1 kg ayam potong pedaging seharga Rp28.000 atau berkisar Rp55.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Pedagang mengaku naiknya harga ayam potong diduga dampak kenaikan pakan dan tingginya permintaan masyarakat di momen bulan suci Ramadan. Harga normal biasanya mereka jual Rp24.000 per kilo atau sekitar Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Bahkan untuk saat ini, sebagian besar konsumen merupakan pedagang atau pemilik rumah makan. Sementara masyarakat umum hanya ramai membeli ayam potong di momen awal Ramadan kemarin. Pedagang mengaku stok ayam potong dari agen tidak terganggu. Namun tingginya permintaan dan besarnya biaya pakan, pembesaran di kandang juga menjadi faktor lain naiknya harga ayam potong tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Simpang 4, Alman, mengaku kenaikan harga ayam potong secara kuantitas mengurangi jumlah penjualan mereka. Karena masyarakat lebih memilih mencari alternatif pangan murah atau jenis ikan dengan harga yang relatif lebih murah. Pedagang mengaku kondisi ini akan berlangsung hingga Lebaran mendatang. Saat ini ketersediaan ayam pedaging di pasaran juga bisa menjadi faktor naiknya harga, terutama di momen akhir Ramadan nanti atau 1 hari menjelang Lebaran. Mengakali penjualan tetap bisa berjalan, sejumlah pedagang menjual ayam dengan cara membagi 1 ekor ayam menjadi 2 bagian. Langkah itu diambil agar konsumen tetap bisa berbelanja meskipun dengan uang seadanya. 28. Kalau untuk dibandingkan dengan pertama Ramadan dulu? Sampai turun tuh. Turun. 28 tuh kalau per ekornya berapa gitu ya? Ya, itu yang 5 ada 60 kilo. 60 kilo. Kalau untuk kini orang belanja apa nampak? Kondisi atau apa? Orang jumlah orang belanja, layak rami. Oh, kurang jauh rasanya. Dibanding yang tahun sebelumnya. Pedagang berharap ke depan stok dan harga pakan ayam bisa normal, sehingga akan berdampak positif kepada harga penjualan ayam potong di pasaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, memastikan arus lalu lintas dan pusat keramaian aman selama momen Ramadan dan kegiatan ibadah, Polres Pasaman Barat siagakan puluhan personil di titik rawan. Petugas juga menggelar patroli di sejumlah lokasi antisipasi balap liar. Menyikapi tingginya mobilitas masyarakat di momen jelang berbuka puasa atau di pusat perbelanjaan, Polres Pasaman Barat menyiagakan puluhan personil di beberapa titik rawan keramaian. Selain mengatur lalu lintas, keberadaan petugas di pusat keramaian diharapkan bisa memberikan rasa aman bagi pengunjung pasar, terutama dari ancaman kriminalitas dan perbuatan yang tidak diinginkan. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan, sejumlah titik yang dianggap rawan sudah dipetakan oleh jajarannya dan dilakukan floating personil di jam-jam rawan tersebut. Pusat perbelanjaan dan kawasan berjualan takjil menjadi salah satu atensi dalam pengamanan di momen Ramadan. Sementara di malam hari, petugas juga berpatroli di lokasi kegiatan ibadah hingga ke lokasi jalan raya yang sering digunakan oleh pengendara untuk kegiatan balap liar. Kapolres meminta masyarakat Kabupaten Pasaman Barat bisa menjadi polisi diri sendiri dan memberikan informasi kepada petugas jika melihat
ancaman gangguan Kamtibmas. Tim akan terus siaga dan melakukan edukasi di lapangan mencegah aksi copet atau peredaran uang palsu di tengah tingginya transaksi di pusat keramaian. Berdasarkan pantauan di lapangan, masyarakat akan tumpah ruah di jam menjelang berbuka puasa, seperti di sekitar Bundaran Simpang 4, sekitar depan halaman kantor Bupati Pasaman Barat, serta keramaian lain di Pasar Simpang 3 dan Pasar Ujung Gading yang juga merupakan jalur lintas dan dilewati banyak kendaraan sehingga rawan macet. Mengantisipasi khususnya pada saat sore hari dalam rangka antisipasi orang penjual takjil ataupun makanan untuk buka puasa, kita sudah plotting di seluruh lokasi dan wilayah yang ada di Pasaman Barat melaksanakan pengamanan arus lalu lintas, pengamanan jalur, nanti pengamanan kegiatan ibadah, sholat tarawih, ataupun kegiatan setelah kita sahur. Kita kegiatan ada patroli untuk antisipasi balap liar, dan kita berusaha memberikan keamanan, rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Polres Pasaman Barat juga komit melakukan patroli rutin dengan menyasar lokasi rawan dan pusat keramaian, serta meminta orang tua turut mengawasi anak di bawah umur dengan tidak memberikan kendaraan atau ikut balap liar di jalan raya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Antisipasi penggunaan bahan berbahaya dalam makanan dan minuman yang dijual di Pasar Pabukuan Kota Payakumbuh. PJ Wali Kota didampingi sejumlah kepala OPD melakukan pemantauan ke Pasar Pabukuan di Jalan Sultan Usman, Pusat Kota. Selain melakukan pemantauan, PJ Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan pedagang serta masyarakat untuk jadi pembeli yang cerdas. PJ Wali Kota Payakumbuh Jasman memastikan produk makanan minuman yang dijual masyarakat di Pasar Pabukuan Kota Payakumbuh di Jalan Sultan Usman, Pusat Kota Payakumbuh aman untuk dikonsumsi. Hal itu diungkapkan Jasman usai memantau makanan minuman di Pasar Pabukuan Payakumbuh. Selain memastikan makanan minuman yang dijual aman untuk dikonsumsi, Jasman tetap ingatkan pedagang untuk tidak nakal dengan mencampurkan bahan tambahan yang dilarang dimasukkan ke produk makanan dan minuman yang dijual. Tidak itu saja, masyarakat diingatkan untuk menjadi pembeli yang cerdas sebelum membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Meski menyebut makanan minuman yang dijual di Pasar Pabukuan aman dikonsumsi, PJ Wali Kota menyebutkan nantinya tetap akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Bagaimana dan meninjau sendiri, ternyata masakan di sini ini tidak ada pakai bahan pengawet. Itu yang penting. Sampai sekarang kita melihat bahan pangan kita tidak ada yang diawetkan dan asli semua. Dan kita tetap juga nanti kita akan koordinasi dengan POM ya. Tetap juga kita melakukan beberapa pemeriksaan nanti di lapangan. PJ Wali Kota berdiskusi dengan sejumlah pedagang untuk mengetahui daya beli masyarakat dalam Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Kedepannya, PJ Wali Kota Payakumbuh berharap di Pasar Pabukuan Payakumbuh menerapkan berbelanja atau transaksi dilakukan secara digital sehingga lebih memudahkan masyarakat. Selain itu, pedagang juga diingatkan tetap waspada dalam melakukan transaksi, sebab tak jarang keadaan yang ramai sering dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk mengedarkan uang palsu. Tahun ini jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Pabukuan Sultan Usman mencapai 167 lebih pedagang. Mereka menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Selain di Jalan Sultan Usman, di berbagai tempat lainnya, masyarakat juga membuat tempat penjualan pabukuan, diantaranya di Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Sungai Durian, kawasan Batang Agam, Kelurahan Sungai Pinago, dan lainnya. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Masjid Muhammadan, salah satu masjid berusia tua dan bersejarah di Kota Padang, yang terletak di Jalan Pasar Batipuh, Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan. Masjid Muhammadan berusia kurang lebih 181 tahun. Hingga saat ini masih berdiri kokoh dan dimakmurkan oleh masyarakat setempat. Inilah Masjid Muhammadan, salah satu masjid berusia tua di Kota Padang yang berdiri sejak tahun 1843 dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Padang nomor 3 tahun 1998. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, masjid ini pada awalnya dibangun menggunakan kapur, pasir, dan gula oleh saudagar Muslim asal India
yang kemudian pada abad ke-20 direnovasi menggunakan semen. Hingga saat ini masih berdiri kokoh dan dimakmurkan oleh masyarakat setempat. Bangunan masjid ini terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur khas India dengan warna dominan hijau dan putih. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Muhammadan juga digunakan sebagai lokasi tradisi serak gulo dan arak cendana yang berlangsung setiap tahun. Kehadiran Masjid Muhammadan juga menjadi bukti nyata masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama hidup harmonis dan berdampingan di Kota Padang karena lokasinya yang berada di kampung Cina. Bangunan ini dari leluhur dari India, dari Gujarat. Terus masjid ini masjid yang paling tua di Kota Padang. Dari tahun 1843. Dan sampai saat ini masih dimanfaatkan lah, masih kokoh. Ini dulu awalnya dibangun bukan dari semen ya, Pak? Dari kapur bercampur dengan putih telur. Ya. Nah, tapi bangunannya kuat. Kuat. Buktinya ini kapur di sini. Nggak ada semen nih. Termasuk itu menara sana. Tidak hanya masyarakat lokal, jemaah Masjid Muhammadan juga datang dari luar negeri seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan lainnya melaksanakan ibadah seperti iktikaf, tadarus, dan kajian di masjid ini. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, masjid tertua di Kota Bukit Tinggi, Masjid Jami' Talwa, berumur 164 tahun menjadi salah satu cagar budaya yang kini masih terawat dan masih ramai dikunjungi jemaah. Selain untuk beribadah, jemaah juga bisa menikmati pemandangan alam dari kolam yang berada di depan masjid. Salah satu cagar budaya asal Kota Bukit Tinggi berada di perbatasan dengan Kabupaten Agam, Kenagarian Talwa Ampek Suku. Masjid Jami' Talwa yang kini sudah berumur 164 tahun masih banyak didatangi jemaah. Selain untuk beribadah, jemaah juga disuguhi pemandangan alam kolam ikan yang cukup luas yang cocok untuk tempat bersantai. Masjid Talwa dibangun sejak tahun 1860 oleh Haji Abdul Majid. Dengan arsitektur keseluruhan dipengaruhi dengan corak Minangkabau, atap dengan ijuk dan dinding dengan kayu. Kini bangunan masjid mengalami sedikit pemugaran karena bangunan yang rusak akibat gempa tahun 2007. Namun tidak merubah bentuk asli dari Masjid Talwa dan sampai saat ini masih terawat dengan baik. Dasril Yursi, Imam Masjid Jami' Talwa mengatakan saat ini Masjid Talwa sudah masuk cagar budaya Sumatera Barat. Namun masjid masih difungsikan untuk keperluan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, Masjid Jami' Talwa juga pernah dijadikan tempat untuk syuting pembuatan film dan menjadi destinasi wisata sejarah bagi sejarawan yang datang ke Masjid Talwa. Masjid yang semulanya atap hijau, dindingnya papan, dan tunggak yang di tengah itu ada sebatang kayu yang belakangan itu ditutup aja, dibungkus saja dengan semen. Waktu merenovasi ini di atas masih nampak ujung mereka ini. Alhamdulillah dengan itu dimasukkan dalam cagar budaya, tidak boleh dirombak, dan kalau ada merenovasinya tahun juga cagar budaya di pimpinan kejayaan Sumatera Barat. Dasril Yursi menambahkan saat bulan Ramadan ini banyak pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan kolam bekas sungai di depan Masjid Talwa tersebut, sembari melepas penat dan menunggu berbuka puasa. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Menyemarakan bulan suci Ramadan, jajaran kepolisian sektor Polsek Koto Tangah membagikan takjil kepada ratusan pengendara yang lewat di depan Polsek Koto Tangah. Jajaran kepolisian sektor Koto Tangah membagikan ratusan paket takjil berbuka puasa kepada sejumlah pengendara yang lewat di depan Mapolsek Koto Tangah, Kota Padang.
Jajaran Polsek Koto Tanga menyediakan 300 kotak yang terdiri dari nasi dan cendol dan langsung dibagikan kepada pengendara yang lewat menjelang berbuka puasa. Anggota Polsek Koto Tanga memberikan rambu-rambu berhenti, kemudian takjil dibagikan secara gratis kepada pengendara. Selain membagikan takjil, setiap pengendara juga diberikan edukasi untuk mentaati dan mematuhi tata tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kapolsek Koto Tanga berharap takjil yang diberikan bermanfaat dan sekaligus menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi Polri dengan masyarakat, terutama di saat ini di dalam suasana bulan Ramadan. Yang kita bagikan tadi lebih kurang 150 kotak nasi dan 150 gelas itu berbentuk cendol durian. Itu adalah berkat kerjasama kami semua dari Polsek Koto Tanga beserta Bayangkari, sehingga kita lakukan kegiatan seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini. Salah seorang pengendara mengapresiasi kegiatan bagi takjil yang dilakukan Polsek Koto Tanga karena bisa membantu masyarakat yang tengah berada di perjalanan. Demikian laporan Tuasama Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, peci share Baini masih eksis di kalangan pejabat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kitik sekali dah, Ambo. Cincin stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak karena makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah. Anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, saya sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak, cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaku UMKM Sumatera Barat berharap pemerintah dapat membantu promosi dan pemasaran produk UMKM yang dihasilkan, sehingga UMKM dapat menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan. Sejak awal tahun 2024, pertumbuhan UMKM Sumatera Barat cukup masif, khususnya permintaan produk kria dan kuliner. Pelaku UMKM Weli Novi Sastra mengatakan Sumatera Barat memiliki beragam hasil kerajinan UMKM yang menarik bagi wisatawan, seperti deta, songket, dan lainnya. Saat ini permintaan hasil kerajinan UMKM tidak hanya dari Sumatera Barat, tetapi dari tingkat nasional dan internasional. Meski demikian, pelaku UMKM mengalami sejumlah kendala, seperti kesulitan mendapatkan permodalan dan pemasaran. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam membantu promosi dan memfasilitasi pasar produk UMKM baik berupa kria maupun kuliner. Kalau Ibu, harapan Ibu kepada pemerintah, tolonglah super UMKM ini carikan gimana tempat penjualannya, relasinya ke dalam apapun ke luar negeri. Kalau enggak, kadang-kadang si UMKM, contoh Ibu, kalau enggak Ibu yang bergerak keluar untuk mencari link-link, tidak ada. Kadang-kadang, maaf, pemerintah dia, pembinaan kami, bina kami. Nah, kalau ada dia yang mau, tolong misal Ibu diminta untuk narasumber, oke, itu kan pembinaan juga. Ibu menjadi peserta juga, kan pembinaan juga. Tolong pemerintah semuanya kalau ada untuk UMKM, carikan jalan solusi untuk keluar. Selain itu, Weli Novi Sastra menilai pelaku UMKM Sumatera Barat membutuhkan bimbingan dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga pelaku UMKM memahami praproduksi, produksi, dan pasca produksi, sehingga UMKM dapat menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat. Pasca lolos ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1, tim Semen Padang FC terancam tidak bisa bermarkas di Stadion Haji Agus Salim Padang. Hal ini terjadi karena kondisi Stadion Haji Agus Salim Padang yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar penyelenggaraan Liga 1. Tim Semen Padang FC dipastikan akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 bersama dua tim lainnya, yaitu PSBS Biak yang menjadi juara Liga 2 dan Maluku United yang menempati posisi ketiga. Namun lolosnya tim kebanggaan Ranah Minang ini tidak disertai dengan Stadion Haji Agus Salim Padang yang masih terancam tidak lolos verifikasi Liga 1. CEO Semen Padang FC, Win Bernardino, mengatakan timnya terancam menjadi tim musafir di Liga 1 karena belum memiliki stadion yang layak untuk menjadi home base. Win menjelaskan Stadion Haji Agus Salim Padang harus berbenah dan dilakukan renovasi jika ingin lolos verifikasi Liga 1 dan menjadi kandang tim Semen Padang FC. Sebelumnya, Direktur Utama PT LIB dan Ketua PSSI Erick Thohir telah mengingatkan Semen Padang FC untuk segera berbenah dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Stadion Haji Agus Salim Padang. Win menambahkan beberapa permasalahan di Stadion Haji Agus Salim Padang adalah mengenai kondisi lapangan yang tidak standar, gawang, kebutuhan lampu yang masih kurang, dan fasilitas lainnya seperti ruang ganti pemain, toilet dan urinor, ruang wasit dan ruang pelatih, serta ruang media yang dinilai sangat tidak layak. Kemudian yang menjadi PR adalah jika Liga 1 menerapkan sistem VAR, sehingga Stadion Haji Agus Salim harus menyiapkan ruang VAR dan posisi kamera yang tepat di lapangan. Sementara itu, manajemen Semen Padang FC mengatakan pihaknya siap melakukan renovasi stadion, tapi kendalanya adalah Stadion Haji Agus Salim merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga untuk bisa melakukan renovasi, maka Semen Padang FC harus memiliki hak pengelolaan agar juga bisa melakukan perawatan stadion. Kita sama-sama ketahui bahwa Haji Agus Salim Padang itu dimiliki oleh Pemprov Sumatera Barat. Nah, kami memohon izin, mudah-mudahan kita bisa diberikan hak kelola. Karena jika telah dilakukan renovasi, pasti ada butuhnya perawatan gitu ya. Kenapa? Pada saat Liga 1 nanti kita akan bicara ada scoring board digital, habis itu juga ada LED board advertising yang di pinggir lapangan. Nah, ini yang mungkin kalau
ya bukannya kita tidak percaya, tapi kondisi Agus Salim saat ini yang terlalu banyak akses gitu ya, dan kondisi lapangannya tidak terjaga itu karena pemakaiannya berbagai macam, sehingga ini akan mengkhawatirkan kita bersama gitu ya, kalau itu telah dilakukan tapi tidak hak kelolanya di Semen Padang FC gitu. Terkait hak pengelolaan ini, Win mengatakan di Indonesia sudah banyak terjadi seperti Bali United dan tim di Tangerang. Klub diberikan hak kelola sehingga bisa melakukan perawatan dan menjaga aset supaya tetap layak menggelar pertandingan sesuai dengan standar liga. Dan hal serupa juga diharapkan manajemen Semen Padang FC untuk bisa mendapatkan hak pengelolaan dari Pemprov Sumbar. Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Gor Haji Agus Salim berpotensi besar tidak lolos verifikasi untuk mengadakan pertandingan Liga 1 musim depan. Jika hal ini terjadi, pengamat olahraga menilai akan memberikan dampak kerugian besar bagi Semen Padang FC. Berhasil mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 2024-2025, Kabau Sirah menjadi runner-up Pegadaian Liga 2 2023-2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menekankan pentingnya renovasi stadion klub sepak bola di Indonesia, termasuk Gor Haji Agus Salim, agar memenuhi standar FIFA sebelum musim Liga 1 2024-2025 dimulai. Semen Padang harus bersiap menjadi tim musafir di Liga 1 musim depan karena tidak lolos verifikasi dari PT Liga Indonesia Baru untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Kondisi ini terjadi akibat masih banyak bagian dari stadion yang harus direnovasi seperti kualitas rumput lapangan, sarana prasarana, ruang ganti pemain, loker, tempat duduk penonton, lampu stadion, dan lainnya. Pengamat olahraga Novi Sastra mengatakan kondisi ini menyebabkan kerugian bagi klub kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, seperti kurangnya dukungan penonton di stadion secara langsung. Novi Sastra menambahkan menyikapi hal ini seharusnya manajemen Semen Padang dan Dispora Sumatera Barat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik sehingga Gor Haji Agus Salim dapat menjadi kandang Semen Padang FC berlaga di Liga 1. Kerugian udah jelas pasti. Biasanya kita main di kandang sendiri, supporter kita dari beberapa kelompok supporter memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian juga dukungan dari masyarakat Kota Padang yang memang jelas-jelas mendukung Semen Padang, itu tidak ada lagi, itu udah pasti kerugian. Udah pasti itu. Kita pernah coba dulu, Semen Padang pernah main di Stadion Muaro di Sijunjung. Waktu itu karena memang ada juga konflik sedikit waktu itu antara PS Semen Padang dengan Pemda Padang yang waktu itu masih mengelola Gor Agus Salim. Nah, kita main di Sijunjung, kenyataannya ya pastilah kita nggak punya penonton yang begitu banyak, karena penonton yang datang ke sana kan udah ada sengaja nonton namanya. Sementara hawa sepak bola di sana kan juga tidak sebesar di Kota Padang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan soal kerugian itu udah pasti aja itu, udah pasti. Sebelumnya pihak Semen Padang FC telah dikonfirmasi oleh PT Liga Indonesia Baru bahwa Gor Haji Agus Salim dinyatakan tidak layak untuk menjadi tempat pertandingan Liga 1. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, peci Syarbaini asal Kota Bukit Tinggi merupakan peci yang dikenakan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Hingga saat ini masih eksis di kalangan pejabat negara yang masih bertahan dengan pembuatan manual di tengah maraknya produksi modern peci di Indonesia. Peci merupakan hasil buatan tangan yang sampai kini masih mempertahankan ciri khas produksi peci tersebut. Peci Syarbaini masih eksis di kalangan pejabat tinggi negara Indonesia maupun pejabat daerah. Peci Syarbaini berasal Kapeh Panji, Kabupaten Agam, namun masyarakat mengenalnya peci ini asal dari Kota Bukit Tinggi dan merupakan usaha rumahan yang dulunya diproduksi oleh Haji Syarbaini, namun kini dilanjutkan oleh anaknya. Namun kendati demikian, banyak dari pejabat tinggi Indonesia, mulai dari Soekarno Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, Soeharto, SBY hingga Presiden Joko Widodo yang memakai peci tersebut, sebab bahan yang digunakan awet dan tahan lama. Ibu Emi, keluarga dari pemilik peci Syarbaini, mengatakan penjualan kini berkurang sebab mulai banyaknya pesaing peci yang memproduksi dengan menggunakan peralatan modern. Namun pelanggan tetap masih banyak yang memesan peci tersebut. Peci Syarbaini memiliki harga yang bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga kualitas tinggi mencapai Rp1.000.000, tergantung corak dan bahan yang dipakai. Ibu belum membuka apa-apa, sampai balik tahun 1927.
Ada 7, terus ya sampai kini kan Itu katanya pelanggannya dari presiden pertama ya, Bu? Iya, dari presiden pertama sampai sekarang masih dari itu menteri juga banyak di sini. Emi menambahkan walaupun banyak pihak yang memanfaatkan nama peci nasional tersebut, namun kualitas asli dari peci Syarba ini sangat dikenal pelanggan sebab kualitas dari yang asli dengan yang palsu memiliki banyak perbedaan. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Senin 18 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.